Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang haloalkana dan amina. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang haloalkana. Apa sih haloalkana itu? Jadi, definisi haloalkana yaitu merupakan senyawa turunan dari alkana, di mana salah satu atau beberapa bagian atom hidrogennya digantikan dengan atom halogen, seperti F, Cl, Br, ataupun I. Nah, selanjutnya yaitu tata nama haloalkana. Menurut IUPAC, tata nama haloalkana didahului oleh awalan halogen dan diikuti dengan nama alkana yang mengikat. Sedangkan menurut trivial, tata nama haloalkana yaitu dengan menyebut alkil halida diikuti dengan jumlah halida yang diberi indeks seperti di, tri, ataupun tetra yang sesuai dengan jumlahnya, kemudian baru diikuti halogen. Dapat dilihat di contoh yaitu ada CH3Cl, di mana menurut IUPAC namanya yaitu klorometana, didahului oleh awalan halogen berupa kloro, dan diikuti dengan nama alkana yang mengikat yaitu metana. Sedangkan menurut trivial namanya yaitu metil klorida, dengan menyebut alkil halida terlebih dahulu yaitu metil, diikuti oleh halogennya yaitu klorida. Nah, contoh lainnya yaitu ada CH3Cl2 menurut IUPAC namanya yaitu diklorometana, sedangkan menurut trivial yaitu namanya metil diklorida. Selanjutnya yaitu ada struktur haloalkana. Yang pertama ada haloalkana primer, di mana haloalkana yang atom halogennya terikat pada atom C primer, contohnya yaitu 1-klorobutana. Kemudian yang kedua ada haloalkana sekunder, di mana haloalkana yang atom halogennya terikat pada atom C sekunder, contohnya yaitu 2-klorobutana. Kemudian yang ketiga ada haloalkana tersier, di mana haloalkana yang atom halogennya terikat pada atom C tersier, contohnya yaitu 2-kloro, 2-metil-propana. Nah, selanjutnya yaitu ada kegunaan haloalkana dalam kehidupan sehari-hari. Haloalkana dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yaitu pada klorometana yang dapat digunakan sebagai pelarut, kloroform yang dapat digunakan sebagai pelarut, karbon tetaklorida yang dapat kita gunakan sebagai pelarut minyak dan juga lemak, kemudian ada iodometana yang dapat kita gunakan sebagai antiseptik. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada amina. Kita akan membahas tentang amina. Sebelumnya, apa sih itu amina? Jadi, definisi amina merupakan senyawa organik turunan dari amonia, di mana senyawa hidrokarbon yang bagian nitrogennya mengikat hidrogen atau gugus alkil. Selanjutnya yaitu ada struktur amina. Struktur amina dibagi menjadi 3, yaitu ada amina primer, di mana amina yang bagian nitrogennya terikat pada satu gugus alkil, contohnya yaitu sikloheksil-amina. Kemudian yang kedua ada amina sekunder, di mana amina yang bagian nitrogennya terikat pada 2 gugus alkil, contohnya yaitu etil-metil-amina. Kemudian yang terakhir ada amina tersier, di mana amina yang bagian nitrogennya terikat pada 3 gugus alkil. Contohnya yaitu etil dimetilamina. Selanjutnya yaitu ada tata nama amina. Amina sederhana diberi nama gugus alkil atau aril yang disebut terlebih dahulu kemudian ditambahkan akhiran amina. Sedangkan untuk amina yang mempunyai substituen sejenis, maka penamaannya dengan memberi awalan indeks seperti di, tri, ataupun tetra yang sesuai dengan jumlahnya pada senyawa alkil kemudian diikuti akhiran amina. Dapat dilihat di sini di contoh yaitu ada butil amina, di mana butil merupakan gugus alkil kemudian ditambahkan akhiran amina. Selanjutnya yaitu ada trimetilamina, di mana metil mempunyai substituen berjumlah 3, sehingga diberi nama trimetil, kemudian diakhiri akhiran amina. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kegunaan amina dalam kehidupan sehari-hari. Amina dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yaitu pada propil amina yang dapat digunakan sebagai sedatif, kemudian ada amilin yang dapat kita gunakan sebagai zat warna, dan juga urea yang dapat kita manfaatkan sebagai pupuk tanaman. Sekian video pembelajaran tentang haloalkana dan amina kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kali ini kita akan membahas mengenai senyawa organik yaitu alkano atau alkohol dan alkoksi alkana atau ether. Adapun submateri yang akan kita bahas, yang pertama tentang struktur alkohol dan ether, yang kedua ada tata nama alkohol dan ether, yang ketiga ada sifat kimia dan fisika alkohol dan ether, dan yang terakhir ada kegunaannya. Alkohol dan ether memiliki rumus molekul yang sama, yaitu CnH2n plus 2O. Yang membedakan itu rumus struktur dan gugus fungsionalnya. Rumus struktur alkohol itu terdiri dari ROH, sedangkan ether itu ROR. Nah, gugus fungsionalnya juga, sedangkan alkohol itu OH dan ether itu adalah OR. Di sini bisa dilihat ada selanjutnya kita akan membahas mengenai tata nama alkohol. Tata namanya itu ada tata nama IUPAC dan ada tata nama trivial. Tata nama IUPAC itu caranya yang pertama itu tentuin rantai induk atau rantai terpanjang yang mengandung gugus OH, kemudian tentuin juga cabangnya. Yang kedua itu pemberian nomor. Pemberian nomornya itu dengan rantai induk yang memiliki OH dan OH-nya itu diberi nomor yang lebih kecil. Nah, kemudian cara namainnya yang pertama dari nomor cabang, nama cabang, nomor gugus C yang mengikat OH, dan nama rantai terpanjangnya. Nah, nama rantai terpanjangnya ini sedangkan pada alkana itu kan memiliki akhiran ana. Nah, pada alkohol ini mengganti akhiran ana pada alkana menjadi ol, seperti itu. Selanjutnya ada tata nama trivial. Nah, tata nama trivial ini dengan cara dimulai dengan menyebutkan alkil yang terikat pada gugus OH yang diikuti dengan alkohol. Nah, di sini ada contoh-contohnya, teman-teman bisa melihat. Alkohol dibagi menjadi 3, yaitu ada alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Alkohol primer yaitu alkohol yang gugus OH-nya terikat pada atom C primer. Alkohol sekunder yaitu alkohol dengan gugus OH terikat pada atom C sekunder, dan alkohol tersier yaitu alkohol dengan gugus OH terikat pada atom C tersier. Di sini ada contoh-contohnya, teman-teman bisa lihat. Selanjutnya ada tata nama ether atau alkoksi alkana. Nah, untuk penamaan IUPAC ada ether yaitu dengan nama alkoksi dengan R rantai terpendek, dan nama alkana dengan R terpanjang. Di sini ada contohnya itu metoksimetana dan metoksietana. Nah, pada metoksimetana itu kan nggak terlihat yang mana R terpanjang dan R terpendek. Nah, kita pakai contoh yang kedua yaitu metoksietana. Nah, ini yang CH3 itu termasuk ke dalam alkoksi. Nah, kita beri nama metoksi karena CH3. Nah, kalau misalkan CH3 terus CH2 itu kita beri nama etoksi. Nah, kemudian yang CH2 CH3 itu karena R terpanjang yang termasuk alkana, kita beri nama etana. Nah, untuk penomornya sendiri dimulai dari atom C yang dekat dengan gugus alkoksi OR. Contohnya ini ada contohnya ya teman-teman. Selanjutnya ada tata nama trivial. Nah, tata nama senyawanya yaitu adalah akil-akil ether. Nah, nama akil tidak diatur sesuai abjad. Nah, ini ada contohnya yaitu propil metil ether atau metil propil ether. Terus ada juga etil propil ether atau propil etil ether. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat alkohol dan ether. Sifat fisik alkohol dan ether. Dari wujud, alkohol itu berwujud cair pada suhu rendah dan berwujud padat pada suhu tinggi. Nah, sedangkan ether sederhana berbentuk cair dan mudah menguap. Dari titik didih dan titik leleh sendiri, alkohol itu jika semakin panjang rantainya, maka titik didih dan titik lelehnya itu semakin tinggi. Nah, kalau ether itu memiliki titik didih dan titik leleh yang lebih rendah daripada alkohol yang bersesuaian. Dari kelarutan alkohol larut dalam air. Nah, kelarutannya itu berkurang jika semakin panjang rantainya. Ether sendiri itu suka larut dalam air. Nah, daya hantar listrik, alkohol itu non-elektrolit dan ether juga non-elektrolit. Selanjutnya itu adalah sifat kimia alkohol dan ether. Nah, alkohol itu memiliki ikatan hidrogen, sedangkan ether itu antar molekulnya itu hanya memiliki ikatan van der Waals. Nah, dari kepolaran sendiri, alkohol bersifat polar karena memiliki gugus OH. Nah, kepolaran alkohol ini akan berkurang jika rantainya itu semakin panjang. Nah, untuk ether, molekul ether tidak begitu polar sehingga kelarutan dalam air itu sedikit. Nah, kereaktifannya alkohol dapat bereaksi dengan logam K dan natrium
Na, alkohol primer dan sekunder dapat dioksidasi dengan menggunakan oksidator, tetapi alkohol tersier tidak. Nah, ether sendiri sangat reaktif, tahan terhadap pengoksidasi atau pereduksi asam encer dan basa. Terus, ether juga mudah terbakar dengan oksigen. Alkohol, itu khususnya etanol, digunakan untuk pelarut organik dan juga bahan baku industri kosmetik, bahan bakar, dan obat sintesis, serta digunakan dalam campuran minuman alkohol. Di etil ether digunakan sebagai pelarut dan obat bius atau anestesi. Sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya di sini akan menjelaskan mengenai alkanal. Oke, di sini ada definisi dari alkanal. Nah, di mana alkanal itu atau biasa kita sebut dengan aldehid merupakan senyawa turunan alkana dengan rumus molekul CnH2nO. Alkanal ini memiliki gugus karbonil pada ujung rantai C dan memiliki ikatan hidrogen pada ujung yang lain serta berikatan rangkap dengan O pada salah satu ujung yang lain. Nah, di mana untuk gugus dari alkanal tersendiri bisa kita lihat pada gambar di bagian bawah sebelah kiri ya, teman-teman. Lalu selanjutnya ada tata nama alkanal. Nah, di mana menurut IUPAC, nama alkanal itu dengan mengganti akhiran A dari alkanal menjadi al. Nah, ini didasarkan atas rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi dan penomoran rantai C yang bercabang dimulai dari atom C yang mengandung gugus fungsi. Di mana untuk contoh dari tata nama alkanal ini bisa kita lihat di bawah ini, teman-teman. Nah, di sini ada propanal. Nah, di mana propanal ini mengandung 3C dan salah satu C itu mengandung gugus alkanal. Dan atom C yang mengandung gugus alkanal ini itu dimulailah penomorannya. Lalu di sebelahnya ada 2 metil butanal. Nah, di mana penomoran sama saja dimulai dari rantai C yang mengandung gugus alkanal. Lalu di sini ada kegunaan dari alkanal, di mana kegunaan dari alkanal ini biasanya seperti formalin. Nah, formalin ini digunakan untuk mengawetkan preparat anatomi dan mengawetkan mayat. Bukan untuk makanan ya teman-teman, karena formalin ini merupakan zat kimia yang berbahaya jika tertelan ke dalam tubuh kita. Makanya formalin ini biasanya digunakan untuk mengawetkan mayat. Lalu yang kedua, untuk pembuatan zat warna, damar sintesis, dan plastik termoset. Lalu selanjutnya ada alkanon. Oke, definisi dari alkanon sendiri itu adalah alkanon itu merupakan senyawa turunan alkana yang memiliki rumus umum CnH2nO. Sama seperti halnya aldehid atau alkanal, alkanol juga memiliki gugus karbonil. Oke, lalu di sini ada tata nama senyawa dari keton atau alkanon. Nah, di mana tata nama senyawa dari alkanon itu mengganti akhiran A pada alkana menjadi akhiran on ya. Oke, di sini ada contohnya itu 2 butanon. Nah, di mana yang pertama kita harus menentukan rantai induk ya. Nah, rantai induk itu adalah rantai C yang terpanjang. Dan untuk penomoran itu dimulai dari rantai C yang memiliki gugus karbonil. Oke, di sini ada sifat dari keton. Nah, di mana keton ini memiliki sifat fisik dan sifat kimia. Sifat fisik dari keton itu atau senyawa alkanon ya mempunyai sifat fisika yang hampir sama untuk molekul yang bersesuaian. Lalu titik didih dari alkanon itu lebih tinggi dibandingkan senyawa hidrokarbon dengan massa molekul yang relatif sama. Sifat alkanon ini ya, sifat fisik alkanon ini juga termasuk senyawa polar dan larut dalam air. Dan senyawa keton ini atau alkanon ini merupakan senyawa non-elektrolit atau senyawa yang tidak bisa menghantarkan listrik. Lalu di sini ada sifat kimianya, di mana sifat kimianya itu antar senyawa alkanon itu tidak terjadi ikatan hidrogen. Lalu senyawanya itu bersifat polar atau larut dalam air dan alkanon itu
kurang reaktif ya daripada aldehid. Nah, merupakan reduktor sangat lemah. Adisi alkanon itu dengan hidrogen atau gas hidrogen ya, dan senyawa alkanon itu tidak dapat dioksidasi oleh oksidator yang bersifat lemah. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan mengenai asam alkanoat dan alkil alkanoat. Nah, asam alkanoat atau asam karboksilat itu merupakan golongan asam organik alifatik yang memiliki gugus karboksil. Nah, biasanya dilambangkan dengan strip COOH. Nah, semua asam alkanoat itu adalah asam lemah. Dalam pelarut air, sebagian molekulnya itu terionisasi dengan melepas atom hidrogen menjadi ion H+. Nah, struktur dari asam alkanoat ini, di mana asam alkanoat itu memiliki rumus umum yang dinyatakan sebagai CnH2nO2. Dan struktur asam alkanoat itu juga dapat ditulis dengan gugus strip COOH yang terikat ke suatu gugus alkil atau R. Nah, di mana R ini merupakan gugus atau suatu alkil. Oke, lalu di sini ada tata nama senyawa asam alkanoat, di mana di bawah sini sudah ada contoh dari tata nama senyawa asam alkanoat. Pada tata nama senyawa ini kita mulai dengan kata asam ya, teman-teman. Nah, lalu di sini kita bisa lihat rantainya ya. Di sini ada atom C yang terdapat angka 1, itu merupakan awal perhitungan dari jumlah atom C dengan rantai terpanjang. Nah, kenapa di C ini tertulis angka 1? Karena untuk penomoran dari atom C itu sendiri dimulai dari atom C yang mengandung gugus karboksil dari asam alkanoat itu. Lalu selanjutnya di sini ada asam 3-hidroksi 2-metil-brutanoat. Kenapa di sini ada hidroksi? Karena atom C-nya ya di angka 3 ini itu mengandung gugus hidroksi atau gugus OH. Lalu di sini ada sifat dari asam alkanoat. Nah, di mana sifat dari asam alkanoat itu yang pertama, senyawa asam alkanoat itu mengandung gugus strip CO strip dan gugus strip OH yang memungkinkan terbentuknya ikatan hidrogen antar molekul asam alkanoat. Nah, jumlah ikatan hidrogen ini lebih banyak dibandingkan senyawa alkanol yang hanya memiliki gugus OH yang sedikit. Nah, lalu yang kedua di sini titik didih dan titik leleh dari asam alkanoat itu relatif lebih tinggi dibandingkan dengan alkanol maupun senyawa turunan alkana lainnya. Lalu yang ketiga, selain ikatan hidrogen, senyawa alkanoat juga memiliki gaya London yang kekuatannya bertambah dengan pertambahan panjang dari rantai karbon asam alkanoat tersebut. Lalu, asam alkanoat itu dapat terurai dalam air membentuk ion H+, yang memberikan sifat asam dan ion alkanoat RCOO strip ya. Asam alkanoat itu termasuk asam lemah. Selanjutnya kita beranjak ke alkil alkanoat atau ester. Nah, senyawa alkil alkanoat atau ester itu merupakan senyawa turunan alkana ya, yang serupa dengan asam alkanoat. Nah, di mana penggantian atom H pada gugus strip COH itu dengan gugus alkil. Sehingga penguasaan materi tentang asam alkanoat itu sangat membantu sekali ya gitu ya dalam memahami materi dari alkil alkanoat ataupun ester ini. Oke, struktur alkil alkanoat atau ester ini memiliki rumus umum yang dinyatakan sebagai CnH2nO2. Nah, struktur alkil alkanoat ini juga dapat ditulis dengan gugus strip COO strip yang terikat pada dua gugus alkil R ya, dimana di sini kita bisa lihat R strip COO R aksen, dimana R dan R aksen itu adalah gugus alkil. Selanjutnya adalah tata nama senyawa dari alkil alkanoat. Oke, di sini sudah ada contohnya ya teman-teman mengenai tata nama senyawa dari alkil alkanoat. Di sini ada etil propanoat. Nah, etil propanoat ini ya
angka C yang terpanjang itu perhitungannya itu dimulai dari C yang mengandung gugus karbonilnya atau gugus dari alkil alkanoat itu sendiri. Lalu contoh selanjutnya itu ada metil 2 metil butanoat. Nah, sama seperti halnya yang etil propanoat, di mana perhitungan itu dimulai dari huruf C atau rantai C yang mengandung gugus karbonil. Oke, selanjutnya adalah sifat dari alkil alkanoat, di mana alkil alkanoat atau ester ini memiliki titik leleh dan titik didih yang relatif lebih rendah daripada asam alkanoat. Nah, lalu alkil alkanoat itu tidak memiliki atom H yang terikat pada gugus fungsinya dan bersifat asam sama sepertinya halnya asam alkanoat. Dan sifat dari alkil alkanoat itu adalah bersifat polar atau dapat larut dalam air. Mungkin itu saja ya materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.